Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi dari Forum Aksi. Pertanyaan saya singkat aja buat Pak Deddy Sitorus. Selama ini partai Bapak yang membawa Jokowi menjadi presiden. Kami mungkin semua mau memaafkan dosa-dosanya itu, asalkan mampu gak partai Bapak ini mengadili Jokowi. Kedua, selama 10 tahun partai Bapak tuh turut menikmati. Terus ngapain aja apa yang sudah dilakukan, kok sekarang seolah-olah jadi korban. Kami peduli dan akan memaafkan semua itu asalkan mampu gak Gibran dimasukkan, Jokowi diadili. Itu aja yang kami harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang di belakang untuk bangsa itu sedikit, Bung, saya perlu sedikit. Oligarki ini lintas etnik, lintas agama, lintas suku. Ya, lihat saja di kabinet sekarang tuh ada 5 menteri perwakilan salah satu juragan nih. Ya, jadi ngacon. Kenapa? Alah, kalian udah tahu, pura-pura nggak tahu. Ya, yang ini saking banyaknya duit selalu nanya, gua ngerjain siapa ya besok? Ya, ini ngeri nih. Ini bisa mengendalikan banyak hal, sampai dalam kabinet bisa 5 tuh barang. Jadi saya bayangkan ya, ada sebuah proyek namanya Food Estate di Merauke. Itu dialokasikan 6 triliun cetak sawah, irigasi dan jalan. Panjang jalan 150 km. Tahu apa isinya sepanjang 150 km? Kebun sawit 425.000 hektar. Gila nggak? Jadi jangan dikira food estate-nya yang dikejar, kagak. Yang dikejar tuh kebun sawit. Ya, PSN di di PIK, Masya Allah, dari mana tuh urusannya PSN? Ya. Yang di Serpeng gimana ceritanya bisa jadi PSN? Ya banyak hal lah. Baik. Ya, jadi ini bahaya. Ya, jadi nggak ada urusannya sama etnik, karena kaki tangan oligarki pun orang kita, Pak. Ya. Tadi Bapak udah sebut nama, masih banyak kawan-kawan itu di sana. Makasih. Ya, yang menarik. Oke, Bu, yang pertama, tolong singkat dan padat sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau singkat dan padat saya nggak mau karena banyak yang mau saya omongin. Insya Allah tidak mengambil hak orang lain. Maksimal 2 menit ya. Oke. Baiklah, saya langsung saja, saya coba cepat-cepat ya. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, kalau saya nggak memberikan pertanyaan, rugi saya datang pada hari ini ya. Bapak bangsa M. Nasir mengatakan jangan berhenti mendayung, karena arus akan membawa hanyut ya. Pada hari ini kita sudah membuktikan. Saya ingin mengatakan di hadapan para narasumber sekalian, Rizal Fadilah dalam tulisannya mengatakan Jokowi adalah penyandra, penjahat dan penjajah. Kita paham semua menteri dan aparat tunduk kepadanya. Bahkan setelah berhenti pun tidak cukup untuk membuat dia menjadi orang yang berhenti cawe-cawe. Saya ingin mengatakan ada setidaknya 3 yang saya catat yang berjuang pada hari ini. Satu diantaranya Tom Lembong ya, dia sudah berhasil melepaskan dirinya dengan mengatakan bahwa impor itu sepengetahuan dan petunjuk dari Jokowi. Kedua, manusia merdeka yang bernama Said Didu, yang jelas-jelas ingin memperjuangkan bangsanya, tapi dia justru dilaporkan oleh Ketua ABSI Desa Blimbing. Kemudian yang ketiga tentu saja dari partainya Bang Deddy, yaitu Mas Hasto, Sekjen PDIP, yang mungkin terinspirasi dari manusia merdeka. Sebelumnya saya ingin mengatakan, saya sebenarnya marah banget sama Bang Deddy Sitorus itu. Cuma alhamdulillah ya, ada perubahan, jadi saya melihatnya agak ganteng dikit begitu. Nah, cuma saya ingin menyampaikan begini Bang Deddy, untuk bisa melebur sebagai bangsa, bagi kami siapapun musuh Mulyono itu, siapapun juga yang memusuhi Mulyono adalah kawan kami ya. Kalau PDIP sudah masuk dalam perjuangan, tanda barang itu akan segera kelar begitu ya. Itu harapan kami. Cuma mohon maaf, saya harus jujur ya, karena kita ini orang-orang yang insya Allah baik ya, karena ini cuma jalannya untuk melebur itu. Ada perbedaan katakanlah prinsip di antara kita, tapi hari ini siapa sangka kita bersatu. Saya ingin mengatakan begini ya, kepada ibunda kami yang tercinta Ibu Megawati, masalah ini sebenarnya nggak sulit-sulit amat, itu gampang. Bagaimana caranya? Ada kejujuran dari pihak Megawati yang dalam hal ini PDIP untuk menyatakan secara nyata bahwa Joko Widodo adalah penjajah, penyandera dan penjahat, bahwa PDIP terus terang saja menyesal telah 2 periode menjadi kuda tunggangannya. Betul, merdeka ya. Saya kira begitu, itu harus ada, karena kalau tidak ada nggak bisa. Sedangkan selama ini yang kami lihat ya, mohon maaf, masih omon-omon nih Bu ya, posisinya itu ya. Sabar ya, jadi masih omon-omon. Kalau kita bicara agak serius, masih di tataran ini aja nih. Jadi jangan begitu. Seperti kata Pak Nasir lagi, bahwa jangan mengira kita sudah berada di tepi pantai, justru kita ini masih di tengah arus ya. Sedikit lagi Pak. Namanya siapa Bu? Kurnia Pak. Kurnia. Satu lagi Pak,
Bang Dedi, kami sudah memulai ya. Kami tidak suka dengan pemberian negara kepada Jokowi yang hampir 100 miliar dengan tidak dibantu oleh siapapun. Dengan biaya sendiri, kami bersama Aliansi Rakyat Menggugat, Aliansi Solo Bergerak, Aliansi Emak-emak Lintas Provinsi hadir di Colomadu. Mungkin Anda sudah mengetahui ya. Ini bukan gagah-gagahan, bukan gagah-gagahan. Kami meninggalkan dapur kami apa boleh buat berhadapan dengan para aparat yang ternyata sudah siap sedia di gudang kosong di depan Colomadu. Ya, sudah kami buktikan. Jadi apa yang kami sampaikan ini keresahan hati kami. Menurut kami bisa diatasi asal PDIP jujur maju paling depan untuk menyatakan Jokowi adalah orang yang sudah. Nah, berani apa enggak? Saya kira gitu aja ya, Pak. Tambahan, Pak. Ibu Bivitri, sebentar. Untuk Ibu Bivitri, kemudian Bang Ferry Hamsari, ini adalah orang-orang yang menjadi di muka hari ini karena mereka bicara hukum. Satu-satunya untuk mengadili Jokowi hanya lewat jalur hukum. Jokowi yang sudah kami lakukan adalah mengenai pemalsuan dokumen, kemudian pemalsuan informasi dalam akta autentik pasal 263 dan 266. Lalu bagaimana dengan si Fufafa ini, si anak tengil ini? Banyak, Pak, penodaan agama, kemudian pornografi, ya, dan yang ketiga perbuatan tidak menyenangkan dan sebagainya. Banyak pintu masuknya. Kami menunggu Bang Ferry Hamsari, Ibu Bivitri Suwanti, Bang Refli Harun ada nggak ya? Bang Refli Harun, semuanya. Kalau kita bersatu, oh ya satu lagi yang paling keren nih Bang Abraham Samad, ya. Mohon kalau perlu Pak jumpai dong Pak Jokowi, Pak Prabowo, tolong disampaikan, disadarkan supaya nggak kena sirap gitu. Demikian. Ya, halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Nah teman-teman, seperti biasa kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat menarik. Nah teman-teman, di dalam sebuah cuplikan video ini terdapat beberapa kasus atau komentar dan tanggapan netizen. Nah teman-teman, untuk itu seperti biasanya kita akan melihat dan menganalisis apa saja komentar yang terdapat pada netizen. Nah teman-teman, kita mulai dari Muhamil Smoin. Di sini dia menyampaikan mantap Ibu Kurnia, adili Jokowi dan masukkan Gibran. Nah teman-teman, di sini disampaikan oleh Abdul Haid. Di sini ngakak akan selesai masalah ini selama mata rantai nggak diputus, hukum mati koruptor itu solusinya. Nah teman-teman, di sini juga disampaikan oleh Songkeng, keturunan PKI apalagi Gibran lebih jelas palsunya lagi bikinkan Jokowi keluarga baru, hukum mati itu pun belum cukup. Nah teman-teman, di sini Titan menyampaikan cerdas ibu ini, do the point. Nah di sini disampaikan oleh Aku Kuah, rakyat kecil mendukung PDIP. Di sini teman-teman, di sini disampaikan juga oleh Putra Uga, berjuang terus untuk kebenaran Bang Deddy Sitorus. Pusing-pusing lo selamat tinggal PDIP. Turunkan Gibran, mantap Bu, terima kasih telah mewakili hati kami. Betul sekali Bu, mewakili aspirasi rakyat. Kita lanjut teman-teman, ada komentar disampaikan, termu otak didenggut. Gaspol biar cepat tentram, negara ini bersama akal waras, jujur mahal harganya. Nah teman-teman, kita lanjut. Di sini ada komentar, seru adili yang tidak benar. Dan berikutnya, kau rusak Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang nekra untuk meloloskan anakmu yang masih cengesan menjadi wakil presiden yang bodoh dan mengautkan. Nah, teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Aswasi, Jokowi dan Gibran ini tidak bersyukur. PDI yang memberikan jalan jadi presiden dan Gibran jadi gubernur. Nah, teman-teman, kita lanjut. Disampaikan oleh Marta Haryani, setuju, bosan dengar tentang si Jokowi dan kroninya. Moga ada pemimpin yang sebenarnya bisa bela rakyat. Nah, teman-teman, di sini disampaikan oleh Dias Loka, DPR mandul, MPR makan gaji buta, diam pura-pura buta dan tuli, rakyat menjadi kesal. Kami karena keadilan, hukum, korupsi dan lain-lain masalah bangsa. Nah, teman-teman, kita lanjut. Disampaikan oleh Suroto Soroto, lanjutkan perjuanganmu Bu Kurnia. Dr. Ritifa, Bang Roy, Bang Deddy Said Didu untuk melangkah kebenaran demi dunia dan akhirat. Nah, teman-teman, kita lanjut. Disampaikan di sini oleh Aikosman, hai Jokowi, malulah kau gak kuliah, ngaku kuliah di Universitas Gadjah Mada, sampai ngongok-ngongok, sampai maksa-maksa rektor perempuan Universitas Gadjah Mada biar diakui kuliah di Universitas Gadjah Mada. Maka rusaklah nama baik Universitas Gadjah Mada yang telah melahirkan banyak ilmuwan berkelas menjadi universitas penipu dan pembohong.
Teman-teman, kita lanjut disampaikan oleh Data Suri. Udah siap tegak lurus tongkat komando, salam segitiga emas merdeka. Nah teman-teman, di sini disampaikan oleh Merstu Santi, mantap adili Jokowi dan mazulkan Gibran ganti sama Ahi. Nah teman-teman, kita lanjut, di sini juga disampaikan oleh Lisa Haya, mantap Bu, tapi kayaknya hal yang mustahil bisa memenjarakan geng Mulyono ini selagi aparatnya masih yang itu saja. Nah teman-teman, kita lanjut disampaikan oleh Soyoto Atomo, kalau Prabowo nggak bisa menyelesaikan problem ini, saya yakin Prabowo nggak punya nama baik. Nah, di sini juga teman-teman disampaikan oleh Muhammad Adakain, Jokowi Gibran rasain biar menderita dunia akhirat. Nah, teman-teman, kita lanjut disampaikan oleh Bayur Solat, di suatu kawasan ada maling atau preman, bila tidak ada penghalau, mereka akan merajalela, tentu semakin banyak pengikutnya, karena itu dukunglah bila ada yang berani memeranginya. Mantap adili Jokowi dan penjarakan karena korupsi pajak rakyat. Nah teman-teman, di sini disampaikan oleh Daniel Zimi, mazulkan juga Prabowo satu paket itu. Cocok juga kata ibu ini. Wow, benar banget, setuju. Coba Jokowi dipenjarakan, miskinkan kubur hidup. Ngurusi ijazah Jokowi kayak nggak ada kerjaan. Nah teman-teman, kita telah melihat dan menganalisis apa saja dan terdapat bagaimana saja komentar dan tanggapan netizen. Nah untuk itu teman-teman, berikan juga pendapat Anda di bawah kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang permasalahan yang terjadi pada saat ini. Nah teman-teman, sekian dari saya pada cuplikan video ini. Salam NKRI.